Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Jadi tetap semangat ya anak-anak. Sudah jalan dulu nak. Pandemi ini kalian harus selalu cuci tangan tadi. Kemudian menggunakan masker. Akan ketua kelas Aldi pimpin doanya nak. Sebelum memulai pelajaran, mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapa yang sekolah hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak ibu semuanya sehat dan bisa hadir pada hari ini ya. Baiklah nak, maka ibu akan memberikan gambar. Lihat gambarnya anak-anak. Iya, Bu. Coba kalian tebak ini gambar apa? Panci. Setelah melihat gambar ini nak, kira-kira kalian pernah mendengar tidak atau pernah membaca tidak tentang deklarasi? Pernah. Apa nak? Iya, bagus ini termasuk fenomena alam ya. Fenomena ada banjir, ada apa lagi? Mengidentifikasi informasi dalam deklarasi. Baiklah, sekarang juga kita akan belajar deklarasi. Tetapi mempelajari mengkonstruksi informasi dalam deklarasi. Anak ya, sebelumnya siapa yang tahu pengertian deklarasi? Coba silakan Desa. Teks eksplorasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun fenomena lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang bagus ya saya. Ini deklarasi itu adalah teks yang berhubungan dengan penjelasan-penjelasan lengkap ya, yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, dan fenomena budaya. Mempelajari deklarasi itu manfaatnya adalah yang pertama, apa manfaatnya? Agar kalian mengetahui bagaimana fenomena alam, bagaimana fenomena sosial, dan bagaimana fenomena budaya. Sini kompetensi dasarnya yaitu 4.3, mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam deklarasi ya, secara lisan dan tulis. Kemudian indikatornya yang pertama 4.3.1, menyusun bagian-bagian pokok deklarasi ya. Yang kedua 4.3.2, menampilkan dan mengkritik deklarasi yang disusun ya. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model problem basic learning, peserta didik mampu yang pertama menyusun bagian-bagian pokok deklarasi. Yang kedua menampilkan dan mengkritik deklarasi yang disusun. Untuk pembelajaran hari ini langkah-langkahnya yang pertama adalah kalian akan diberikan video deklarasi yaitu banjir. Setelah itu kalian akan menganalisis video tersebut. Setelah menganalisis video tersebut, kalian akan memberikan dengan tebak kalian. Setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Penilaian semua akan begitu. Adapun penilaian pada hari ini adalah penilaian pengetahuan sikap, yaitu bagaimana cara berkaitan dengan diskusi. Yang kedua penilaian pengetahuan dari soal LKPD yang akan diberikan. Dan yang ketiga penilaian keterampilan, bagaimana kalian mempresentasikan dan bagaimana kalian mengkritik ya. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan tentang pengertian deklarasi. Yang pertama, deklarasi adalah teks yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik ya, yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam, fenomena budaya, dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ciri-ciri deklarasi ya. Yang pertama, membuat informasi berdasarkan fakta. Fakta informasi tersebut bersifat keilmuan. Yang kedua, struktur deklarasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Jadi selanjutnya ada kata penjelas. Adalah inti penjelasan apa yang disampaikan. Artinya merinci proses kejadiannya yang relevan dari proses kejadiannya dan akibat yang ditimbulkan ya. Terakhir, interpretasi itu adalah simpulan. Simpulan ini berisi komentar atau bagaimana setelah membaca deklarasi itu apa komentarnya. Ya, akan memutarkan sebuah video yang udah ibu kirim ke link YouTube ya.
Selain itu, banyaknya sampah yang dibuang manusia ke selokan, gorong-gorong, dan sungai membuat air-air menjadi terhambat, bahkan sampai tanpa. Bencana alam memang selalu menimbulkan dampak negatif yang berbeda-beda. Himbauan dari pemerintah tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan terus dijalankan. Ada pertanyaan tidak tentang video tadi? Ada, Bu. Ya, silakan Mas ini. Selain teks eksplanasi banjir tadi, apalagi contoh teks eksplanasi fenomena alam yang lain? Ya, bagus ya. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Bu. Silakan Esma. Selain fenomena alam banjir, contoh yang lain seperti gempa bumi, gunung meletus, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Ya, bagus ya. Pertama Esma dulu. Sekarang video yang udah kalian tonton, kira-kira yang mana sama pendengar umum? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Yang itu silakan. Nak. Banjir merupakan salah satu fenomena alam sekaligus bencana yang terjadi di suatu wilayah. Ya, bagus ya itu ya, bagus ya. Itu termasuk pernyataan umum bagian buku yang kedua dari data penjelas. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Ono, silakan. Bencana alam banjir bisa disebabkan oleh curah hujan tinggi, banyaknya pembuangan sampah di aliran sungai, sehingga ketika musim penghujan datang, air akan meluap ke permukaan dan menjadi banjir. Ya, bagus ya Amanda. Ya, bagus semua anak hebat semuanya ya. Jadi ya tadi yang pertama pernyataan umum, yang kedua dari penjelas, yang ketiga apa tadi? Ya, Bu. Silakan. Bencana alam memang selalu menimbulkan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat. Bagus ya. Betul tadi yang disampaikan Haikal, pernyataan umum itu adalah banjir merupakan sebuah fenomena ya, sekaligus bencana yang terjadi karena intensitas aliran air berlebih sehingga meluap dan terjadilah banjir. Deretan penjelas ini adalah bagaimana proses kejadiannya. Di sini proses kejadiannya apa? Curah hujan yang tinggi, kemudian sampah tadi, kemudian sampah dari sungai, bagaimana bisa mengakibatkan kerugian baik moral maupun material ya ini interpretasi. Baiklah anak-anak, sebelum ibu memberikan RKPD dan kalian mengerjakannya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ditanyakan. Saya, Bu. Silakan ya. Bagaimana cara menentukan deretan penjelas di dalam teks eksplanasi? Ya, jadi untuk menentukan deretan penjelas itu ya Pak, terlebih dahulu kita harus menentukan bagaimana proses kejadian fenomena itu. Misalnya tadi banjir, bagaimana prosesnya? Banjir itu apa akibat yang ditimbulkan setelah banjir? Rumah-rumah akan genap seperti itu ya. Dan ngerti ya Pak? Silakan untuk kelompok pelamar di sini, kelompok pelatih di situ, kelompok kenangan di situ dan kelompok di situ. Kelompok tolong baca KPD-nya Nak, jadi tahu ceritanya apa, nanti menjelaskan kembali. Yang pertama kalian akan memperhatikan video penyebaran COVID-19 sudah ibu kirimkan di link YouTube ada di Purwokerto. Yang kedua kalian akan merincikan kalimat yang memuat informasi berdasarkan fakta dalam video itu. Setelah selesai nanti, masing-masing kelompok dari kelompok pelamar, pelatih, penanganan sulit akan ibu suruh masing-masing perwakilannya silakan tampilkan hasil susunan eksplanasinya. Selanjutnya, setelah selesai kalian menyusun, maka teman yang lain mendengarkan dan akan memberikan komentar. Itu adalah kalian menjelaskan proses kejadian. Ada udah ngerti ya. Selesai anak-anak? Ya, presentasi bapak-bapak dulu ya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok awal ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, ada bagian pernyataan umum. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada pertengahan Maret 2020. Yang kedua yaitu bagian dari deretan penjelas.
resiko Anda untuk terinfeksi virus corona semakin meningkat. Yang ketiga yaitu bagian interpretasi. Maka dari itu, kita jaga diri kita dan keluarga kita dengan menetapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker saat berpergian, mencuci tangan, dan menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari seseorang. Baiklah, itu saja kesimpulan dari bagian struktur teks eksplanasi dari kelompok mawar. Ibu kita kalian untuk mengkritik, bukan memberikan komentar, bisa memberikan masukannya. Kalau siapa yang mengambil? Saya dari kelompok mawar ini mengomentari penampilan kelompok latihan. Kelompok melatih dalam memaparkan bagian pokok teks eksplanasi, yaitu deretan penjelasan. Silakan Laura, bagaimana? Ya, makasih atas masukannya. Kami dan kelompok melatih akan memperbaikinya. Bagus ya, Pak. Jadi tolong Nak ya perbaiki ya Nak ya yang kekurangannya. Ya silakan ya, terima kasih ya Nak. Siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan ya Sa. Jadi adalah teks yang memaparkan tentang fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Teks eksplanasi memiliki bagian-bagian pokok. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang terakhir interpretasi. Bagus ya Sa. Ada 3 tadi. Ada yang pertama teks eksplanasi itu adalah gambaran awal tentang apa yang dijelaskan. Pernyataan umum tadi. Gambaran awalnya ya. Yang kedua, deretan penjelas itu bagaimana prosedurnya. Yang ketiga, bagaimana kesimpulannya. Yang ketiga ya tadi, kira-kira apa kesulitan kalian untuk hari ini? Juga karena apa kesulitannya? Sebenarnya saya sulit untuk mengidentifikasi deretan penjelas. Ya, terus siapa dulu? Deretan penjelas apa siapa jadi? Terjadinya. Yang pertama proses terjadinya bagaimana? Bagaimana terjadi proses terjadinya? Bagaimana akibat yang ditimbulkan setelah terkena COVID itu kita akan bagaimana ya namanya deretan penjelas. Ya, apa yang menarik bagi sini? Silakan Aldi. Hal yang menarik adalah bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan sebagainya. Terima kasih ya Aldi. Ibu akan tugas kalian untuk selanjutnya.